Halo Pak Hari, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Septina Trisnawati dalam podcast Huma Itah. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Semoga kabar Pak Hari pada kesempatan kali ini semuanya sehat. Karena memang kesehatan, keamanan, dan juga keselamatan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Namun sayangnya kita seringkali mengabaikan sebetulnya hal yang sangat penting ini, yakni keselamatan. Dan kita lupa untuk menjaga diri, menjaga orang lain, dan tentu saja menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, sejalan dengan hal itu, hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan juga penting untuk kita semua, yakni suara keselamatan, peduli, tertib, terlindungi. Dan tema ini bukan sekedar slogan, tapi juga semoga juga bisa menjadi sebuah ajakan untuk kita semua menyadari bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Dan untuk mengupas tema kita pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan sosok yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Alvin Syahrin, SSI, MM, A3IK, CRMO, selaku Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja, Kalimantan Tengah. Selamat datang di podcast Huma Itah, Pak Alvin. Terima kasih. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah luar biasa. Iya, terima kasih Pak sudah mengizinkan tim podcast Huma Itah untuk bisa main di sini. Ya, selamat datang ya tim podcast Huma Itah, Mbak Septi juga. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di kantor Jasara Harja wilayah Kalimantan Tengah. Ya. Baik, Pak Alvin, Jasara Harja ini mungkin orang sudah sering mendengar ya Pak ya tentang Jasara Harja, dan tapi mungkin ada juga sebagian dari Pak Hari Huma Itah ini yang belum terlalu paham secara spesifik tentang tugas-tugas dari Jasara Harja. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat Bapak peran utama Jasara Harja ini dalam ekosistem keselamatan berlalu lintas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Septi, pertanyaannya sangat menarik ya kaitan dengan apa sih Jasara Harja. Kalau tadi disampaikan cukup banyak mungkin yang sudah mengenal Jasara Harja, alhamdulillah ya kalau memang cukup banyak. Jadi Jasara Harja itu sebagai salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang kita kenal, dan sekarang ini Jasara Harja itu tergabung dalam holding asuransi dan penjaminan ya di bawah Indonesia Financial Group. Nah, tugasnya apa Jasara Harja ini? Jasara Harja itu ditunjuk oleh pemerintah ya, adalah mengemban amanah atau melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 65 tentang dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang, dan Undang-Undang 34 Tahun 1964, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yang pertama sekali adalah memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas ya, sesuai dengan ketentuan program asuransi kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan. Itu yang menjadi tugas utama. Kemudian tugas keduanya apa? Jasara Harja itu ditugaskan untuk menghimpun dana dari masyarakat ya, yang nantinya akan digunakan juga kepada masyarakat yang mengalami korban kecelakaan lintas guna pemberian hak atas santunannya. Itu dua tugas utama yang diamanahkan pemerintah melalui Jasara Harja untuk melayani kepada masyarakat. Lalu tadi bicara di dalam ekosistem keselamatan maupun pelayanan, saya mungkin bicara di ekosistem keselamatan ini, kalau mungkin kita semua sudah mengenal adanya dekade keselamatan atau mungkin bisa dikenal dengan rencana umum keselamatan transportasi ya 2021 sampai 2040 yang sudah dicanangkan pemerintah itu, atau kita kenal dengan RUNK, pernah mendengar mungkin ya. Ada RUNK itu ada 5 pilar yang terlibat di dalamnya. Yang pertama terkait dengan sistem yang berkeselamatan. Yang kedua adalah jalan yang berkeselamatan. Yang ketiga kendaraan yang berkeselamatan. Yang keempat adalah orang atau pengendara yang berkeselamatan. Yang terakhir bagaimana penanganan terhadap kecelakaan. Nah, peran Jasara Harja di situ, penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas ini ya, bahwasanya memang di bawah Kementerian Kesehatan, tetapi kita tergabung dalamnya bagaimana Poskes kita penanganan terhadap korban kecelakaan. Di dalam ekosistem pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas ini, Jasara Harja diatur juga melalui peraturan Menteri Keuangannya adalah juga
menjadi penjamin pertama gitu ya. Ada beberapa penjamin di negara Indonesia ini yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Ini bagian dari pelayanan ekosistem pelayanan kesehatan adalah kaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas, maka jasa harja ditunjuk menjadi penjamin pertama nih, gitu ya. Nah kemudian sesuai dengan ruang lingkupnya, setelah diberikan jaminan, boleh berlanjut kepada penjamin atau secondary payer berikutnya. Katakanlah bisa aja sekarang ini BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja bila memang menjadi peserta BPJS Kesehatan, atau juga Asabri dan Taspen. Nah itu kemudian yang diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan melalui Coordination of Benefit. Nah gitu. Jadi itu di dalam bicara keselamatan maupun ekosistem pelayanan kepada masyarakat. Demikian. Jadi yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh masyarakat, penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan untuk kondisi di Kalimantan Tengah ya Pak ya, untuk angka kecelakaan di semester pertama atau sampai pertengahan tahun 2025 ini seperti apa? Angkanya apakah masih tinggi kalau dibandingkan mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya juga? Baik Mbak Septi ya, saya kalau menyampaikan angka kecelakaan ini cukup merasa prihatin gitu ya, prihatin sekaligus miris. Karena apa? Karena di tahun 2025 ini khususnya sampai dengan semester 1 2025 atau sampai dengan Juni 2025 itu santunan jasa harja itu naik 10,35%. Ya, 10,35% itu kalau kita nominalkan itu sebesar 10,412 miliar. Ya, kita sudah sampaikan santunan kepada masyarakat yang berhak itu sebesar 10,412 miliar. Dan artinya apa? Artinya ini inline dengan kejadian kecelakaan yang melibatkan korbannya tentunya. Artinya kecelakaan pun meningkat gitu ya. Kecelakaan meningkat, korban fatalitas pun meningkat gitu ya. Terutama di korban kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Nah, ini naik sekitar 2% untuk yang meninggal dunia ini kan. Kemudian yang luka-luka pun fatalitasnya cukup tinggi, itu naik sekitar 34%. Nah, jadi overall santunan itu naik 10,4% tadi kan, dan ini inline dengan kejadian kecelakaan. Dan tentunya ini makanya saya sampaikan agak cukup prihatin kita gitu, kenapa angka kecelakaan ini di tahun 2025 semakin meningkat ya gitu ya. Makanya ini menjadi perhatian bersama sesuai dengan tadi Mbak Septi sampaikan bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Bukan tanggung jawab satu pihak, bukan tanggung jawab pihak ataupun orang lain, bukan suatu instansi, tapi yuk kita menjadi tanggung jawab kita bersama gitu kan. Karena sekali lagi satu korban meninggal dunia karena kecelakaan itu sudah cukup banyak ya, sudah terlalu banyak bahkan gitu kan ya. Ya, kalau kita mungkin dengan kejadian yang lain, bahkan mungkin kriminalitas, satu saja korban yang akibatkan karena kriminalitas itu hebohnya seantero gitu kan ya, satu korban ini. Padahal kalau kita bisa bercermin atau melakukan evaluasi terhadap jumlah korban meninggal dunia kita bicara di Indonesia saja itu ya, setiap 1 jam tuh 3 korban meninggal dunia di jalan, 3 orang gitu kan ya. Ini kan perlu perhatian kita. Ternyata korban meninggal sia-sia di jalan itu karena kecelakaan cukup banyak gitu kan, dan ini harus menjadi perhatian gitu. Makanya tadi saya bilang satu saja sudah terlalu banyak kalau dibandingkan dengan mungkin penyakit gitu kan ya, kadang-kadang virus yang lagi heboh, padahal kalau dibandingkan dengan jumlah korban kecelakaan masih banyak jumlah korban kecelakaan. Makanya harusnya menjadi perhatian dan menjadi tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Pak Alvin, kalau kita bicara faktor dominan yang menjadi penyebab kecelakaan ini biasanya dari Jasara Harja temui apa saja Pak? Terima kasih, pertanyaan yang menarik nih Mbak Septi ya, karena bicara kecelakaan artinya kenapa sih ya bisa terjadi kecelakaan ya. Nah kembali lagi ya, kalau saya mungkin teman-teman itu setiap hari itu membaca laporan kejadian ya, yang disampaikan apa saja sih, kita membaca kronologis ya. Rata-rata betul memang berdasarkan yang kita baca maupun berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan ya bersama stakeholder terkait itu kan. Faktor utama ya kan, karena bicara faktor karena dia memang terbesar nih, 61% itu karena people-nya, karena orangnya ya. Karena orang ini bisa macam-macam nih Pak. Bisa saja dia kurang cakap. Iya kan, kurang cakap mungkin terlibat juga dengan kemampuannya gitu ya, kurang cakap, bisa juga mentalnya gitu kan. Ya,
Makanya kemudian di negara kita diatur siapa yang boleh. Ada namanya surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi itu kan mengatur bagaimana seorang dianggap cakap gitu kan, punya mental yang baik untuk mengendarai gitu kan, maka diberikan izin untuk mengendarai kendaraan. Karena paling utama itu tadi 61% memang kejadian diakibatkan oleh people-nya, karena orangnya. Tadi ya kurang cakap, tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu kan ya. Kemudian secara mental, secara pikiran, banyak pikiran gitu kan ya, mengantuk, capek, lelah. Nah, itu kan menjadi faktor-faktor utama sehingga people tadi menempati peringkat pertama ya, porsi paling besar kejadian kecelakaan yang 61% tadi. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu baru kemudian kita bicara faktor prasarananya gitu, ke jalan gitu kan ya. Faktor jalan itu 30% gitu ya, ke jalan apa bisa jadi jalannya kurang bagus, berlubang dan seterusnya gitu ya. Kemudian kurang penerangan, karena kan cukup banyak kejadian-kejadian terutama di Kalimantan ya, mungkin sering mendengar gitu ya, kejadian kecelakaan gara-gara menghindari lubang gitu ya, menghindari lubang atau mengerem dadak karena lubang, jatuh karena lubang gitu kan, kemudian ditabrak kendaraan gara-gara lubang. Itu kan kejadian terakhir aja kemarin waktu mungkin cukup rame kita bicarakan itu di apa namanya kilometer 18 ingat saya itu ya, di wilayah Katingan sana. Itu kan cukup miris ya gitu ya, karena kejadian karena ada lubang kemudian ditabrak yang mengakibatkan tadi korban yang meninggal dunia adalah istri dan anaknya ya. Itu kan, maka dari itu apa namanya faktor keduanya tadi saya sampaikan menempati 30%. Selanjutnya apa? Baru kemudian faktor kendaraannya. Faktor kendaraan tadi pengendara ini juga tidak terlalu memperhatikan bagaimana selain kesehatan diri sendiri, harusnya kesehatan kendaraannya juga gitu kan. Kalau mobil gitu kan bisa dicek pengeremannya bagaimana gitu ya. Motor pun sama halnya begitu, lihat bannya segala macam, dan itu kan menjadi kesiapan yang kita harus perhatikan. Kadang-kadang kita terlalu menganggap enteng kendaraan yang kita gunakan ready to go gitu kan, ready on the road gitu kan, kemudian udah main jalan aja, padahal kita nggak pernah memperhatikan ada sisi keselamatannya. Belum lagi kita memastikan tadi kalau menyiapkan diri artinya harus seluruhan disiapkan gitu ya, mulai dari secara fisik, secara mental, kemudian kesiapan kendaraannya, kemudian kesiapan administrasi lainnya gitu ya. Bisa saja karena administrasinya mungkin tidak memiliki SIM, ya nggak? Tadi kaitan dengan mentalnya, kemudian tidak melakukan pengesahan tahunan STNK-nya gitu kan, menjadi kewajiban setiap tahun berbarengan dengan pembayaran pajak. Oh, ini karena takut-takutan akhirnya gitu kan, waduh takut dia kena razia operasi gitu kan, akhirnya kebut-kebutan gitu kan, lari menghindar segala macam, ketika ada ngelihat petugas lari gitu kan, akhirnya malah menimbulkan kecelakaan seperti itu ya. Kemudian tadi menyiapkan kendaraannya juga gitu. Kalau semua udah siap gitu kan, artinya kita mulai melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menyiapkan diri gitu untuk setiap kejadian yang bisa terjadi gitu kan. Kalau sekarang kan kita minimal kalau sesuai judul tadi ya, sudah mulai harusnya ya tertib itu dibangun dari diri kita sendiri gitu kan ya, bangun dari kita sendiri bagaimana tertib, kemudian peduli gitu kan, kemudian akhirnya kita bisa terlindungi seperti itu. Dan kejadian tadi ngelihat fenomena kecelakaan ini ya, khususnya di Kalimantan Tengah ini ya Mbak, yang biasanya ya kalau saya bisa sampaikan kaitan dengan data yang sudah kita peroleh gitu ya, kejadian kecelakaan itu agak cukup berbeda dengan secara nasional. Saya bicara mungkin kendaraannya, tadi kan bicara sekedar kendaraan. Nah, kendaraan ini kalau nasional itu porsi terbesar kendaraan yang terlibat itu 70% adalah sepeda motor. Ya, agak sedikit berbeda dengan yang di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini memang 40%-nya adalah kendaraan sepeda motor, tapi yang kedua yang cukup besar ada 30%-nya kendaraan truk. Ya, mungkin ini relate dengan mungkin yang sudah industri yang ada di Kalimantan Tengah ya, ada perkebunan, ada pertambangan dan seterusnya ya, kemudian itu mungkin relate, makanya porsi truk juga cukup besar. Baik. Dari data-data yang disebutkan oleh Pak Alvin tadi itu penting ya Pak Hari, bahwa memang ternyata faktor orang atau pengendara itu sendiri yang sangat dominan itu menjadi penyebab kecelakaan, dan itu tadi peringatan juga untuk semua pengendara gitu ya, untuk bisa berhati-hati dan memang bersiap untuk kalau mau bepergian gitu ya, semuanya siap. Nah, kalau kita bicara soal korban kecelakaan gitu Pak ya, kapan seseorang itu bisa mendapatkan santunan dari Jasara Harja? Tadi kan Bapak sebutkan kalau misalkan ada orang yang menghindari jalannya berlobang gitu, kemudian dia jatuh, apakah misalkan luka ringan seperti itu
bisa mendapatkan santunan, sampai sejauh mana seperti itu korban ini bisa mendapatkan? Baik, pertanyaannya menarik sekali nih Mbak Septi, karena sebetulnya kalau bisa ya jangan sampai mendapatkan santunan. Artinya jangan sampai celaka gitu kan. Tidak ada orang yang tentunya mau celaka. Tapi bicara ketika sudah terjadi kecelakaan, maka gitu kan ya, baru jasa harja akan bertugas. Nah, jasa harja ketika mendapatkan informasi terjadinya kecelakaan, maka yang kami lakukan adalah pertama mendapatkan informasi ataupun ya mendapatkan identitas korban yang terjadi kecelakaan. Nah, itu ya kami itu sudah bekerja sama dengan kepolisian. Kami mendapatkan data laporan kejadian itu secara langsung melalui sistem nih Mbak. Ada namanya integrasi dengan IRSMS-nya milik Korlantas Polri. IRSMS itu Integrated Road Safety Management System. Dari yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, maka kita dapat menerima langsung informasi itu. Kita juga mendapatkan informasi kejadian ya, kronologisnya, kendaraan yang terlibatnya, siapa korbannya. Kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini. Jadi sudah ada 26 rumah sakit yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten, kita coba bersama. Nah, kemudian bagaimana tadi pertanyaannya, ketika kapan gitu kan ya. Nah, jadi di dalam ketentuan Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964 yang pertama adalah semua korban yang menjadi diakibatkan penggunaan alat angkutan umum. Contoh misalnya kan naik kendaraan bus gitu kan, atau taksi gitu kan, atau itu yang di darat ya, kemudian ataupun di laut gitu kan ya, atau sampai dengan pesawat. Ini kita bicara penggunaan alat transportasi umum atau alat transportasi penumpang umum gitu kan ya. Maka bila terjadi kecelakaan itu bisa saja kecelakaan tunggal, bisa saja kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih gitu ya. Nah, kalau kecelakaan tunggal maupun 2 kendaraan yang dialami oleh kendaraan penumpang umum, maka semua korbannya bisa dijamin oleh jasa harja gitu ya. Semuanya. Kemudian kalau bicara ketentuan Undang-Undang 34 tahun 2004 gitu kan ya, itu adalah ketika terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan atau lebih. Nah, artinya apa? Harus ada kejadian yang memang antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Itu kalau kendaraan pribadi, Pak. Kendaraan pribadi ya, yang tidak dialami oleh kendaraan umum gitu kan. Ini kendaraan pribadi ini, misalnya kendaraan milik seseorang maupun dengan milik seseorang lain terjadi kecelakaan, maka bisa dijamin, saling menjamin satu sama lain gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya kendaraan ya atau motor atau mobil menabrak pejalan kaki, nah maka pejalan kakinya pun bisa dijamin oleh jasa harja. Atau kendaraan itu menabrak yang menaiki sepeda ontel katakanlah gitu ya, atau yang sepeda kayu gitu kan, makanya pesepeda itu kemudian bisa dijamin oleh jasa harja gitu ya. Kemudian kereta api yang menabrak, misalkan ada yang menyeberang gitu kan ya, maka korban yang menjadi orang yang menjadi korban kecelakaan yang dikabatkan oleh kereta api itu bisa dijamin oleh jasa. Jadi di jasa harja itu jaminan kepada masyarakat itu tidak ada kepesertaannya gitu. Jadi semuanya gitu ya, semua orang, kenapa bisa semua orang ini tidak hanya WNI, WNA pun bisa dijamin selama kejadiannya ada di wilayah negara Republik Indonesia gitu ya, tanpa kita sadari, tanpa punya kartu, tanpa punya kepesertaan, semuanya dalam ruang lingkup jaminan perlindungan ya asuransi jasa harja, asuransi milik negara, seperti itu. Baik. Nah, kalau kita masyarakat mengenal bahwa jasa harja ini sebagai yang membayar santunan gitu Pak ya. Tapi adakah program atau inisiatif lain yang dilakukan oleh jasa harja untuk bisa mencegah kecelakaan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya keselamatan berlalu lintas nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Septi. Jadi kalau tadi saya bicara ada 5 pilar tadi ya, kita berada di pilar kelima post crash ya, setelah terjadi kecelakaan. Jasa harja juga sudah bertransformasi ya, lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi, berada sebenarnya di depan gitu ya. Bagaimana bersama stakeholder lagi
stakeholder lainnya untuk berupaya untuk menekan angka kecelakaan tadi. Ya, apa yang sudah kita lakukan? Banyak hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Jasara Harja ya. Yang pertama yang mungkin di wilayah Kalimantan Tengah saja gitu kan, kita sudah ada kegiatan namanya Forum Komunikasi atau Forum Keselamatan Lalu Lintas. Ya, ini memang tergabung tadi, ada beberapa di antaranya adalah tergabung dalam 5 pilar tadi ya. Kemudian itu membahas memang secara rutin daerah-daerah yang terindikasi rawan laka, ya, akan dicari penyebabnya apa, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh stakeholder terkait gitu, apa perannya, ya kan, kalau misalkan jalan rusak maka yang bertugas siapa, kemudian apa lagi. Nah kemudian yang kedua ada juga kita lakukan kegiatan pendidikan pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD. Nah itu kan memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada pihak. Nah, pihak ini bisa siapa saja ya, bisa mungkin masyarakat setempat, bisa juga mungkin pengendara lainnya gitu kan, karena mungkin saja kita melakukan edukasi kepada, contoh mungkin yang sudah sering kita lakukan dengan ojek online gitu kan, yang sering berada di jalan, itu memberikan pemahaman kepada mereka ketika melihat terjadi kecelakaan, maka untuk membantu ya korban kecelakaan itu agar apa namanya ya kan, kecelakaan ini ada golden periodnya kan, ada saat penanganan dengan segera ya. Jadi ada penanganan segera ini yang kita berikan edukasi ya, menggunakan tenaga medis ataupun dokter ataupun tenaga medis yang kompeten agar bisa masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan itu bisa membantu sehingga fatalitasnya bisa menurun. Nah kemudian yang lainnya juga kegiatan namanya pengajar peduli keselamatan ya. Ini kita mengajak para pengajar nih ya, para pengajar juga di lingkungan sekolah-sekolah, baik sekolah SMA, SMP, SD gitu kan, juga berperan serta mengingatkan anak didiknya ya untuk berkendara yang berkeselamatan tentunya, atau mematuhi peraturan lalu lintas ya. Kemudian yang lain halnya kegiatan sosialisasi kita berkolaborasi dengan stakeholder, dengan kepolisian, dinas perhubungan itu ya, juga aktif melakukan edukasi door to door ke sekolah-sekolah ya, ke universitas ataupun ke instansi, bahkan mungkin ke kelurahan, kecamatan yang seperti itu. Memang perlahan kita lakukan seperti itu, baik secara onsite maupun secara daring gitu ya. Kemudian aktif juga kita melakukan edukasi menggunakan media sosial gitu ya. Jadi setiap hari bahkan setiap minggunya kita punya program yang memang memanfaatkan jejaring media sosial, mengingatkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, menjaga keselamatan dan seterusnya. Nah kemudian yang secara nasional ada juga yang kaitan dengan program diseminasi ya, atau kita menerbitkan buku ajar yang diberikan kepada para pengajar tadi ya, untuk memberikan pemahaman mengenai kesadaran berlalu lintas berkeselamatan tadi. Jasara Harja melalui kantor pusat sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional itu, dan bersama stakeholder lain seperti kepolisian, Korlantas gitu ya, kemudian KNKT dan seterusnya, itu sudah menerbitkan namanya tadi buku ajar tadi, Mbak Septi. Nah ini kan diberikan ya secara keseluruhan kepada sekolah-sekolah ya, gunanya nanti buat mereka juga berperan serta mengingatkan anak didiknya untuk bisa tertib lalu lintas. Karena tadi yang saya sampaikan korban yang terjadi kecelakaan ini cukup tinggi di lingkungan anak-anak sekolah gitu, bahkan bisa sampai 36% itu anak-anak sekolah, usia-usia anak sekolah, dan mereka juga kan masih panjang ya, masanya masih cita-citanya masih panjang dan seterusnya. Maka kita mencoba pendidikan usia dini gitu kan, untuk kesadaran berlalu lintas, termasuk yang akan kita lakukan nanti di tanggal 26 sekaligus memperingati Hari Anak Nasional. Jasara Harja secara serempak se-Indonesia gitu ya, termasuk di Jasara Harja Kalimantan Tengah ini akan melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional itu dengan tema Anak Duta Informasi Kecelakaan Lalu Lintas. Kita akan mengundang 100 anak dari siswa-siswi SMP ya, kita akan berikan edukasi, berikan literasi, dan mudah-mudahan mereka juga bisa menyampaikan mengenai kesadaran berlalu lintas di lingkungannya gitu kan, di teman-temannya atau di lingkungan keluarganya dan seterusnya. Seperti itu sih Mbak. Banyak juga Pak ya program yang dilakukan Jasara Harja untuk edukasi dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk mencegah terjadinya kecelakaan ini sendiri. Nah, Bapak sebagai pihak di Jasara Harja yang mungkin menangani langsung dan melihat langsung dampak-dampak dari kecelakaan yang terjadi di lapangan, mungkin ada Pak
pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak dan juga mungkin paling menyentuh hati dan tidak bisa dilupakan seperti itu? Kalau pertanyaan seperti itu, saya bilang atau saya katakan semuanya menyentuh, Mbak. Semuanya menyentuh, semua kejadian punya kenangan tersendiri ya. Karena tidak ada yang mengenakan sebetulnya. Karena apa? Karena kita melihat orang-orang yang mengalami musibah gitu kan, orang-orang yang ditinggalkan ya, orang-orang yang tidak menyangka kejadian itu bisa jadi, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi gitu ya. Nah kalau bicara semuanya punya kesan, terutama mungkin ya, saya mungkin tidak, kalau di Kalimantan Tengah terakhir kejadian yang tadi yang saya ceritakan itu, kejadian itu memang yang langsung saya datangi untuk memberikan santunan, menyampaikan santunan itu sangat miris ya. Yang kejadian kecelakaan ini bukan seperti sakit biasa gitu kan ya, yang tidak tahu kapan terjadinya gitu kan, tidak tahu, tidak bisa diprediksi, tiba-tiba hilang begitu saja. Orang yang kita kesayangi hilang. Itu kita lihat kejadian hari-harinya seperti itu ya, orang yang sedih gitu kan ya, sedih yang luar biasa, kesedihan luar biasa gara-gara ditinggalkan oleh orang yang sangat disayanginya. Kalau kemarin satu kejadian dengan melibatkan korban, istri dan anaknya kan cukup miris. Pernah juga kalau bicara pengalaman ya, saya waktu menjadi kepala cabang di Bekasi gitu kan, itu kejadian yang cukup menonjol ya. Pada saat itu kejadian truk tangki Tamina itu kan menabrak, ada beberapa pengendaraan motor yang sampai melibatkan 10 korban jiwa dan bahkan mungkin sekitar 30 korban luka-luka ya, itu yang dimana saya pada saat itu bersama teman-teman juga stakeholder itu betul-betul langsung turun ke lapangan ya, sampai kita memang tidak tidur sampai besokannya itu, karena memang sudah harus mendata korban-korban kecelakaan, mendatangi rumah-rumah. Bahkan keesokan harinya saya bersama tim itu untuk menyampaikan santunannya. Yang paling miris itu adalah kepada anak, di mana dia tinggalkan oleh kedua orang tuanya yang terlibat kecelakaan tersebut. Jadi bapak sama ibunya juga meninggal dalam kejadian, dan pada saat itu kita datang ke rumah ahli waris ya. Ya mohon maaf ya, mungkin sampai membantu ya, kita mengangkat keranda ke kuburan gitu kan, dan itu yang saya dan melihat pastinya akan sedih luar biasa ya. Jadi tidak ada yang mengenakan sebetulnya, tetapi inilah tugas yang harus kita jalani, bahwa kehadiran negara melalui Jasara Harja itu tentunya sedikit banyak bisa meringankan beban kepada orang-orang yang ditinggalkan. Yang ini yang kita harapkan, negara menugaskan dia saja untuk bisa hadir ya, memberikan rasa empati, kemudian meringankan beban kepada masyarakat yang ditinggalkan seperti itu, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ini saya rasakan adalah tugas mulianya sebagai seorang insan Jasara Harja ya, di mana orang-orang sedang mengalami musibah, orang-orang sedang kesusahan, kita hadir untuk membantu ya, meringankan beban. Dan itu yang menjadi penyemangat, yang menjadi motivasi saya dan mungkin teman-teman saya semua ya, sebagai insan Jasara Harja untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya korban kecelakaan lintas. Terakhir Pak, dengan yang tadi Bapak sudah sampaikan, semua pengalaman yang menyentuh dan dampaknya sangat luar biasa terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Pesan Bapak kepada Pak Hari podcast Huma Itah supaya memperhatikan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan juga bisa aktif menciptakan lingkungan yang lalu lintas yang aman, yang lebih aman lah untuk semua. Ya, terima kasih. Nah ini bagian penting ya, karena kita lebih baik kan mencegah ya daripada harus mengalami gitu ya. Dan ini saya berpesan tentunya kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah ini. Kalau tadi saya sampaikan adalah faktor pertama adalah karena orangnya, tentu harus dimulai dari kita sendiri, kesiapan dari kita sendiri. Harus betul-betul memperhatikan kesiapan kita secara fisik, secara mental gitu ya, secara mental, dan menyiapkan kita juga patuh kepada ketentuan yang ada. Ya, seperti memang kita sudah punya izin untuk menggunakan kendaraan, ya, itu dibuktikan dengan surat izin mengemudi atau SIM. Kemudian yang kedua, kita juga menyiapkan kendaraan kita ini sebetulnya sudah oke atau belum untuk di jalan gitu ya. Kesehatan kita sudah dicek, kesehatan si kendaraan juga sudah belum.
dan lihat juga kendaraan kita ini sudah patuh atau belum gitu kan ya. Bagaimana mengenai STNK-nya, ya STNK-nya masih berlaku atau tidak gitu. STNK-nya sudah disahkan belum setiap tahun, sekaligus pembayaran pajaknya gitu kan ya. Karena itu kan bagian dari kita juga, bagian dari masyarakat yang tentunya juga berperan ya secara langsung terhadap pembangunan melalui apa? Melalui pajak tadi gitu kan, melalui pajak, dan juga berperan terhadap membantu masyarakat mengalami korban itu melalui apa? Santunan gitu ya. Karena dana yang dihimpun Jasara Harja ya melalui sekaligus yang namanya sumbangan wajib dan yang lalu lintas itu yang setiap tahunnya bersama pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun pengesahan STNK setiap tahun itu kita himpun untuk gunanya untuk membayarkan lagi santunan kepada masyarakat yang mengalami korban lalu lintas. Nah kemudian makanya dari itu tertib secara mental ya, secara fisik, secara mental maupun secara administrasi harus kita siapkan dari sekarang, sekaligus juga kesadaran lain ya mengenai kemampuan kita gitu kan, kecakapan kita menggunakan kendaraan ataupun pengetahuan terkait dengan peraturan lintas. Nah itu juga harus menjadi perhatian, dan kemudian mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita yaitu keluarga. Pesan nih, kalau misalkan punya adik, punya anak gitu yang belum cukup usia ya jangan gitu ya. Apalagi kalau mungkin yang masih sekolah SD, SMP sudah diberikan kendaraan gitu. SMA pun masih di usia yang masih belum boleh sebetulnya kalau belum memiliki surat izin mengemudi. Jadi sudah mulai kita tegas ataupun kita sayangi gitu kan, karena kalau sudah terjadi kita juga yang akan merasa ditinggalkan atau merasa merasa rugi gitu kan ya. Maka itu kami berpesan khususnya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah ini, ayo mari kita tertib dan peduli gitu ya untuk keselamatan diri kita sendiri maupun keselamatan orang-orang di sekitar kita, tentunya orang-orang yang kita sayangi tentunya begitu ya. Jadi sekaligus juga tadi saya berpesan, kita bagian dari masyarakat Kalimantan Tengah gitu kan, kita mau jalan yang tadi, kalau jalan merupakan salah satu faktor penyebab misalkan gitu kan ya, penyebab kedua karena faktor prasarana, tentunya ini kan bagian bagaimana pemerintah daerah gitu kan juga untuk bisa membangun dengan baik ya kan, meningkatkan infrastruktur secara baik, kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang baik gitu. Tentunya upaya pemerintah daerah yang melalui peningkatan atau memanfaatkan pajak kendaraan gitu kan menjadi sumber pendapatan asli daerah, ini menjadi sesuatu yang ayo kita bangun bersama ya. Jadi saat ini ya saya mungkin menghimbau ya bagi masyarakat wajib pajak yang masih belum tertib gitu kan, atau mungkin masih belum melaksanakan atau melunasi pajak kendaraannya, melakukan pengesahan STNK tahunannya gitu kan. Sekarang ini pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah ada program pembebasan pajak tunggakan pajak gitu kan, yang ini akan berlangsung dari 23 Juni sampai dengan 23 September 2025. Tentu ini bisa dimanfaatkan kepada seluruh masyarakat wilayah Kalimantan Tengah agar kita sama-sama membangun ya Kalimantan Tengah ini agar menjadi lebih maju dan lebih berkah gitu. Baik, tidak terasa Pak Alvin, kita sudah hampir di penghujung podcast kita, dan Pak Hari tadi seperti yang sampaikan Pak Alvin, sebenarnya tidak simpel ya perkara berlalu lintas gitu ya. Banyak hal yang dipersiapkan secara pribadi, fisik, mental gitu ya. Kemudian kendaraannya juga harus dipersiapkan, kemudian juga administrasinya sudah dipastikan semuanya aman sebetulnya baru bisa jalan gitu ya. Dan kalau tidak tertib atau melanggar semua hal-hal yang sesuai ketentuan, bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dan itu tentunya yang tidak kita harapkan bersama. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Pak Alvin untuk inspirasinya dan juga waktunya bersama podcast Huma Itah. Banyak sekali informasi dan juga inspirasi yang kita dapatkan dari apa yang Pak Alvin sampaikan, bahwa tugas teman-teman Jasara Harja luar biasa gitu ya, bukti kehadiran negara gitu ya bagi masyarakat yang mengalami musibah. Dan kami merasa terhormat juga bisa berbincang bersama Bapak pada kesempatan siang hari ini. Dan dari perbincangan tadi juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa keselamatan itu sebenarnya bukan bicara takdir, melainkan juga pilihan. Pilihan untuk peduli pada diri sendiri dan sesama. Pilihan untuk selalu tertib dan dalam setiap langkah kita. Dan dengan kepedulian serta ketertiban, maka kita akan terlindungi.
Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat dan juga pemicu semangat untuk selalu mengutamakan keselamatan. Dan Pak Hari, terima kasih juga sudah mendengarkan podcast Huma Itah. Jangan lupa untuk selalu pantau episode-episode selanjutnya. Saatnya saya Septina Trisnawati pamit undur diri. Sampai jumpa.